Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, kali ini kita akan menyambung kembali tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian kedua kemarin sudah dibahas, yaitu al-qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan yang lain, yaitu sifat yang kelima. Yang keenam, Allah as-sam'u, Allah maha mendengar. Yang ketujuh, Allah al-basaru, punya sifat yang maha melihat. Yang kedelapan, Allah al-kalamu, Allah maha berkata. Itu yang bagian kedua yang kemarin kita posting tentang sifat 20 bagi Allah. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sifat 20 bagi Allah yang ke-9, yaitu sifat al-wahdaniyah. Apa atau sifat al-wahdaniyah? Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Mustahil Allah itu at-ta'addudu, yaitu berbilang atau berjumlah. Kalau seandainya Allah tidak Maha Esa, maka akan menimbulkan kehancuran alam semesta ini. Karena yang satu bertujuan berbeda dan yang lainnya juga berbeda. Sebab masing-masing ingin melebihi berkuasa dari yang lainnya. Maka untuk itulah sifat Allah yaitu al-wahdaniyah, Maha Esa atau Maha Tunggal. Adapun dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya adalah laukana fiha alihatan. Ini surat Al-Anbiya ayat ke-22. Laukana fiha alihatan ilallah. Sekiranya di antara keduanya, yaitu langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan. Ilallahu, kecuali Allah. La fasadata, maka tentulah keduanya itu telah rusak. Ya, binasa. Fasubhanallahu rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Dari ayat ini jelas sekali sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja bahwa seandainya di antara langit dan bumi ini ada Tuhannya banyak, tidak tunggal, maka la fasadata, maka akan rusak keduanya itu. Langit dan bumi itu akan hancur, ya, akan hancur. Maha suci Allah yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu sifatnya adalah al-wahdaniyah, Allah Maha Esa, ya, Maha atau Maha Tunggal. Yang ke-11 kita membahas tentang sifat al-qudrah. Dan sifat ke-20 ini adalah sifat al-qudrah. Allah Maha berkuasa. Mustahil Allah ini al-ajazu, atau mempunyai sifat lemah. Sebab kalau Allah tidak kuasa atas segala sesuatunya, berarti dia lemah, atau al-ajazu. Kalau dia lemah, tentu semua makhluk tidak akan ada karena tidak kuasa untuk menciptakannya. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakannya oleh yang maha kuasa, al-qudrah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat maha kuasa atau al-qudrah, dalam Al-Baqarah surat ayat ke-20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa Allah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
meminta kepada Allah untuk memberikan rizkinya kepada makhluk-makhluk binatang yang ada di muka bumi, seperti di lautan maupun di daratan. Ketika Allah mengizinkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman memberikan makanannya kepada binatang-binatang yang ada di lautan. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak mampu untuk memberikan makanan rezekinya untuk hewan-hewan yang ada di lautan. Jelas maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengurus semua ciptaannya. Maka dalam Al-Quran katakan tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Atau wa kanallahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-11 adalah sifat al-iradah. Allah maha berkehendak. Mustahil al-karohah, terpaksa. Sebab kalau terpaksa berarti ada yang memaksanya. Dan hal itu mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bukan sifat makhluk. Tetapi Allah al-iradah, berkehendak. Adapun dalil dari sifat Allah maha berkehendak atau al-iradah, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-68. Ayat 8 katakan, wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtaru. Dan Tuhanmu dan Allah menciptakan yuhluku ma yasha'u wa yahtaru, apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Jadi Allah maha berkehendak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12 Allah al-ilmu. Allah maha mengetahui. Mustahil al-jahlu. Allah itu bodoh. Sebab kalau tidak maha mengetahui, tentulah tidak dapat dinamakan Tuhan. Sebab ya bodoh, al-jahlu. Sedangkan sifat bodoh itu adalah sifat lemah yang ada di makhluk. Hal itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat bertentangan dengan kesuciannya. Perlu kita terangkan sedikit bahwa mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada sekalian yang diciptakannya itu adalah tanpa batas. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedangkan terjadi dan akan terjadi semuanya diketahuinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, berapa helai rambut yang terdapat di kepalanya si A, contohnya, atau si B, atau si C, berapa banyak bintang di langit, berapa banyak air yang ada di laut, dan seluruhnya alam gaib diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada, rambut kita, apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahuinya. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui ghaiba, apa yang gaib, ya, yang kita tidak ketahui Allah tahu. Ghaibas samawati, yang di langit, wal ardi, dan yang di bumi. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala al-alimu. Kita tidak mengetahuinya, Allah maha mengetahuinya. Karena sifat bodoh ini adalah bukan sifat dalam diri Tuhan, tetapi sifat bodoh al-jahlu itu adalah sifat makhluk. Akan tetapi Allah al-ilmu, Allah maha mengetahui. Atau di ayat yang lain, annallaha bikulli syai'in alim. Ini surat Al-Baqarah juga ayat ke-23. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itulah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, sifat yang si 20 yang ke-12 yang sudah sampaikan.
Nanti kita lanjut kembali pada sifat yang ke-13. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.